Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di channel Irfan W11. Nah, kali ini saya kedatangan paket ya. Ini endurance dari JRC Racing Ecosystem ya. Jadi ini adalah paketan knalpot ya untuk Yamaha NMAX New tahun 2020. Dan kebetulan di sini saya tidak membeli ya untuk knalpot ini, jadi saya di endorse atau dikasih sama JRC Racing Ecosystem. Dan untuk packingan di sini hanya dibungkus dengan kardus seperti ini ya. Ini mungkin pas dari JRC-nya mungkin rapi ya, dikarenakan mungkin di ekspedisinya tertumpuk apa gimana ya. Jadi keadaannya menjadi seperti ini ya. Yang saya khawatirkan knalpot atau barang yang ada di dalam kardus ini gimana ya, rusak atau gimana. Nah, di sini di tampilan dus luarnya ada tulisan JRC Racing Ecosystem ya. Dan ini untuk nomor WA si Mas atau yang punya JRC ini ya. Dan ini untuk link Shopee-nya, jenis knalpot, di Bukalapak juga ada jenis knalpot. Sebelumnya juga saya pernah membeli ya atau mencoba memakai knalpot merek JRC Racing Ecosystem ini yang buat di Honda Scoopy FI tahun 2014 itu ya. Nah, jadi ceritanya pas saya di endorse itu dikarenakan kemarin saya minta sama si JRC ini untuk mencoba ya knalpot buat NMAX New tahun 2020 ya. Kebetulan video yang pernah saya upload juga yang waktu di Honda Scoopy itu lumayan cukup banyak untuk viewsnya, dan lumayan cukup banyak juga yang menanyakan dikarenakan saya link pembelian JRC ini langsung ke JRC-nya langsung ya. Ya, di sini saling menguntungkan lah. Udah, tanpa perlu basa-basi, kita langsung saja ke proses unboxing. Seperti apa sih untuk barang knalpot ini ya. Dalamannya saya juga penasaran nih, soalnya takut gimana-gimana gitu ya. Nah bro, ternyata kekhawatiran saya sedikit terobati ya, dikarenakan kirain pas di dalam kardus ini si knalpotnya tidak dibungkus lagi, ternyata dibungkus lagi dengan bubble wrap ya. Ya, mungkin cukup aman untuk melindungi si knalpot ini, walaupun di bagian luarnya penyok-penyok, tapi ya untuk di bagian dalam dikasih bubble wrap seperti ini ya, meminimalisir lah untuk terjadinya benturan langsung ke knalpotnya. Oke, langsung saja kita membuka untuk knalpot ini ya. Setelah semua ini terbuka, kita lanjutkan lagi. Setelah barusan kita membuka si bubble wrap di bagian kedua, ternyata di dalamnya lagi masih dibungkus dengan sedemikian amannya. Dan sudah dipastikannya untuk tipe knalpot ini, tipenya itu seperti knalpot ori atau standar dari bawaan pabriknya. Dan untuk pipanya atau jenis knalpotnya ini bisa dipastikan ini modelnya itu slip on ya. Jadi si pipa header sama silencernya itu dia tidak menyatu langsung ya. Jadi ini tipenya itu slip on. Dan di sini juga kita dikasih auto silent ya. Nah, atau unibond atau lem untuk nanti misalkan pas pemasangan di bagian header ini ke bagian head motor ada yang bocor, jadi nanti kita tinggal mengasih lem silent ini ya untuk meminimalisir supaya tidak bocor untuk suaranya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengunboxingan si knalpot. Oke bro, jadi ini adalah penampakan setelah knalpotnya terbuka dari semua packingan pas di pengiriman ya. Nah, bisa dipastikan untuk di bagian header depannya itu dia berbahan stainless ya, seperti ini. Dan dia itu modelnya slip on, jadi kalau misalkan kita nanti pengen memasangkan knalpotnya itu, kita langsung saja memasukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan fungsi si lem sealer tadi itu dia yang dikasih di dalam pembelian itu jadi untuk meminimalisir kalau terjadi kebocoran ya di daerah sambungan sini sama di bagian header yang menuju ke head mesinnya ya. Nah, untuk knalpotnya seperti ini ya bro, penampakannya ini sangat-sangat rapi ya kalau menurut saya.
las-lasannya juga sangat rapi. Terus apa namanya, bentuknya itu dia mirip banget dengan yang original ya. Namun untuk di bagian lubang belakangnya itu dia besar seperti ini ya. Dan dapat dipastikan ini suaranya ngepas ya, pastikan ngepas pulen ya. Ini mirip banget dengan bentukan ori dari bawaan motornya. Dan di sini ada apa namanya, 2 buah baut ya. Satu di sebagian bawah dan satu lagi di bagian atas ini. Dan baut ini adalah baut untuk nanti kalau misalkan kita pengen mengganti glass full ya, kita mudah untuk menggantinya, tinggal membuka 2 baut yang ada di bagian atas ini dan di bagian bawah sana. Dan untuk dari apa namanya, logo atau merek JRC-nya itu di sini JRC sudah mengasih logonya itu dengan laser yang sangat rapi ya bro ya. Dan untuk dudukannya seperti ini, mirip banget dengan knalpot ori dari Yamaha. Dan mungkin untuk video pemasangan di sini saya tidak akan videokan ya. Dan untuk bobotnya sendiri saya rasa ini knalpot sangat-sangat berat ya bro ya. Lumayan cukup berat. Dan di pengiriman pun tadi pas saya lihat di ekspedisinya itu, dia itu beratnya sekitaran 4 kiloan ya. Untuk keseluruhan berat dari pengiriman si knalpot ini kurang lebih ada 4 kiloan. Dan di sini juga yang seperti saya bilang tadi, saya juga dahulu pernah juga memakai knalpot dari merek Jenny Racing knalpot ini di Honda Scoopy FI yang tahun 2014 itu ya. Suaranya menurut saya sangat-sangat worth it lah, sangat-sangat the best, dikarenakan suaranya itu dia tidak cempreng ya. Jadi modelnya itu dia yang di Scoopy FI itu model kopi CMS. Pokoknya sangat-sangat worth it lah, suaranya enak dari RPM bawah sampai RPM atas pun si knalpotnya itu suaranya tetap gimana ya, tetap keluar untuk power si tenaga motornya itu ya. Apalagi kalau kita main di kirian motornya ya, di bagian CVT-nya. Dan bagi kawan-kawan yang misalkan membutuhkan ya untuk knalpot ini, nanti untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi seperti biasa ya. Dan nanti kalian akan diarahkan ke Shopee JRC Racing knalpot ini ya. Jadi tinggal memilih varian motor apa yang kalian inginkan dan seperti apa bentuk knalpotnya. Kata si Masnya juga di JRC itu dia bisa request untuk ukuran header di bagian depannya. Kan semua motor itu tidak sama ya, apalagi anak-anak muda sekarang untuk motor itu banyak yang dirubah, main di kirian apa main di mesinnya itu dibor apa gimana. Dan untuk apa namanya, biar akselerasi motornya semakin jos, jadi di JRC ini kita bisa request untuk ukuran si knalpot ini ya, bisa menyesuaikan dengan spek motornya itu sendiri. Dan untuk harga di sini kalau tidak salah ini harganya kurang dari 500.000 ya untuk knalpot ini. Dan ini adalah knalpotnya itu untuk Yamaha NMAX New tahun 2020 dan akan saya pasangkan di motor Yamaha NMAX tahun 2022 ya, yang merah itu. Dan sekarang untuk motornya juga di sini saya masih menggunakan knalpot racing juga ya, namun ini dari merek Robuan. Ya pokoknya kalau menurut saya dari masalah kualitas, walaupun dengan harga yang saya bilang cukup murah, tapi ini knalpot bisa setara atau sebanding dengan merek-merek yang sudah ternama seperti Proliner dan kopi-kopi CMS yang lainnya. Untuk video pengetesan suara si knalpot ini saya akan bikin di video terpisah ya, setelah nanti terpasang gitu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada JRC Racing knalpot yang sudah mempercayai saya atau mengendorse saya atau memberi saya mencoba untuk knalpot ini di motor Yamaha NMAX New milik saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kru JRC semua.
terutama ya kepada pemilik JRC ini ya, semoga usahanya ditambah laris, tambah sukses. Pokoknya semakin banyak yang menggunakan dari produk merek JRC ini ya. Dan dari JRC knalpot ini kita itu tidak hanya ada untuk satu tipe motor aja, tapi di JRC itu ada buat matic-matic lainnya seperti Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Mio, Yamaha Mio dan lain sebagainya. Banyak varian yang seperti yang kita butuhkan gitu ya. Ya pokoknya hanya segini aja ya untuk review unboxing si knalpot ini. Dan nanti untuk pengetesan suara akan dilanjutkan di video selanjutnya. Pokoknya saya ucapkan lagi terima kasih banyak buat JRC Racing knalpot. Semoga semakin sukses, semakin laris jualannya, dan produknya semakin dikenal oleh banyak orang, terutama bagi muda-mudi yang pecinta motor atau yang mencintai dunia otomotif. Pokoknya cukup sekian video yang bisa saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.